Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat datang dalam presentasi saya pada sesi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leadership dari analisis leadership dari Bapak Prita Sakarinto, SPM, SD, PhD. Beliau merupakan Director General of Vocational Education, Ministry of Education and Culture of the Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Isnam Afifah dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran kelas A20 Gunung Kidul. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Nah, di sini saya akan menganalisis mengenai 8 aspek. Yang pertama yaitu mengenai leadership concept, yang kedua leading team, yang ketiga theories of leadership, yang keempat conflict and negotiation, yang keempat power of politics, yang keenam leadership mind and heart, yang ketujuh followership, yang kedelapan mengenai decision making. Nah, sebelum beranjak jauh, di sini saya akan membacakan sedikit biografi dari Bapak Wikan Sakarinto, STM, SC, PhD. Nah, Bapak Wikan Sakarinto itu merupakan pria kelahiran pada tanggal 17 Maret 1975. Nah, karirnya itu dimulai dengan menjadi dekan pada program vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian sejak tanggal 8 Mei 2020, beliau menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini yang pertama saya akan menganalisis mengenai leadership concept. Nah, dari leadership concept yang saya analisis mengenai Bapak Wikan Sakarinto, yaitu terdapat konsep kepemimpinannya pada saat ini. Nah, saat ini tuh beliau menjabat menjadi sebagai pimpinan Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, ia membawahi 6 unit Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, seperti Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kemitraan dan Keselarasan Dunia Usaha dan Industri, serta Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Perguruan Tinggi Kejuruan. Nah, sehingga itu dapat dikatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya itu kan terstruktur gitu loh. Karena terdapat beberapa jenjang direkturnya. Tuh, guys. Nah, salah satu inovasi yang ia berikan yaitu sinergi antara pendidikan vokasi dan industri dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Nah, saat ini koneksi antara keduanya kan belum begitu optimal. Nah, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu memperkuat konsep link and match kepada pelaku industri. Nah, penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri itu menjadi isu strategis karena apa yang diajarkan di lembaga pendidikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ada beberapa tugas pokok dan fungsi yang harus Bapak Wikan itu laksanakan, seperti yang pertama, yaitu ada perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan keterampilan, serta pelatihan kerja. Nah, yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan standar dan penjaminan mutu peserta didik, prasarana dan tata kelola pendidikan vokasi, dan pendidikan keterampilan serta pelatihan kerja. Nah, yang ketiga, terdapat implementasi kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi. Yang keempat, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Yang kelima, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesiswaan, sarana dan prasarana, dan pengelolaan pendidikan vokasi, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Nah, yang keenam,
itu pelaksanaan kemitraan dan keselarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang ketujuh, ada perumusan pemberian izin penyelenggara SMK swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, yang kedelapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi dan pendidikan keterampilan serta pelatihan kerja. Yang kesembilan, ada pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Ke-10, ada melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Nah, itu tadi merupakan tupoksi dari Bapak Wikan Sakaryanto sebagai Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, analisis kedua yaitu mengenai leading team. Nah, dalam memimpin tim itu Bapak Wikan itu menggunakan tim lintas fungsi. Karena telah disebutkan sebelumnya bahwa di Dirjen Pendidikan Vokasi itu terdapat beberapa unit yang terdiri dari departemen fungsional yang berbeda di dalam organisasi. Nah, ini itu akan memudahkan untuk berbagi informasi antar departemen yang berbeda serta menghasilkan saran untuk koordinasi antar departemen. Nah, sedangkan dari segi karakteristik timnya itu ukuran timnya itu cukup besar, namun terbagi menjadi departemen yang berbeda, sehingga itu akan memudahkan anggota tim untuk berinteraksi dan bertukar pendapat. Nah, sedangkan untuk keberagaman tim itu beliau memiliki tim yang heterogen karena organisasi pemerintah yang diyakini memiliki orang-orang yang ahli yang lebih banyak memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Oke, analisis yang ketiga mengenai theories of leadership. Nah, leadership theories itu leadership theories seeks to explain how and why certain people become leader. Nah, atau teori kepemimpinan itu berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa orang-orang tertentu itu menjadi pemimpin. Nah, Bapak Wikan Sakaryanto itu dipilih menjadi Director General of Vocational Education Ministry of Education atau Dirjen Pendidikan Vokasi di Indonesia itu dilihat dari kualifikasi pemimpin. Nah, dari sisi pendidikan kan sudah tidak diragukan lagi ya. Beliau itu merupakan lulusan D3 Teknik Mesin UGM pada tahun 1994 hingga 1997. Selanjutnya, Bapak Wikan itu menyelesaikan S1 eksistensi di Universitas Gadjah Mada pada program Teknik Mesin yang diselenggarakan pada tahun 2001 dan dengan beasiswa Student berkesempatan menempuh studi S2 di University of Twente, Belanda. Dan Technical University atau Technische Universität Dortmund, Jerman pada program Mechanical Engineering dan selesai pada tahun 2005. Nah, beberapa waktu kemudian itu beliau menempuh studi S3 di Kobe University, Jepang pada program Mechanical Engineering dan lulus pada tahun 2016. Nah, sedangkan dari sisi jenjang karir beliau tuh tidak dapat diragukan pula ya. Nah, sebelum menjadi Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dari tahun 2020 hingga sekarang, beliau tuh menjadi dekan di Sekolah Vokasi UGM. Nah, beliau juga sudah mengabdi di UGM sejak 2001 hingga 2020 sebelum menjadi Dirjen Pendidikan Vokasi. Nah, serta sebelum mengabdi menjadi dosen di UGM, itu beliau pernah menjadi manajer produksi di PT Dipta Kria. Sedangkan dilihat dari status sosialnya tuh sudah tidak dapat diragukan lagi ya. Nah, itu terlihat semenjak mengabdikan diri sebagai dosen di UGM. Nah, dilihat dari pendidikan dan jenjang karir beliau, maka Bapak Wikan Sakaryanto sangatlah pantas menjadi Dirjen Diksi atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu analisis mengenai conflict and negotiation. Nah, pada dasarnya, conflict is a process that begins when one party pressures another party
is about to negatively affect something to post-party care support. Negotiation, a process in which two or more parties exchange goods or service and attempt to agree on the exchange rate for them. Nah, sedangkan konflik dan negosiasi yang telah dilakukan oleh Bapak Wikan Sakarinto itu di saat dimana beliau turut serta membangun vokasi UGM hingga menjadi sehebat seperti saat ini. Nah, konflik yang Bapak Wikan Sakarinto jalani sebelum menjadi dekan vokasi UGM itu selepas menyabat gelar doktor teknik industri. Nah, pulang dari 3 tahun izin belajar di Jepang itu beliau mendapatkan tawaran berat menghampirinya. Nah, beliau tuh mendapatkan tawaran antara memilih tetap mengampu di Fakultas Teknik dan mengajar anak-anak sarjana strata 1 teknik industri atau beralih status menjadi pengajar Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM. Nah, sekolah vokasi itu beliau rintis bersama sesama kolega akademisi dalam tim pengembangan SVUGM sebelum berangkat ke Jepang. Nah, masalahnya itu bukan sekedar diminta memilih, ia juga harus menimbang antara kelancaran dana riset dan janji bisa lebih cepat meraih gelar profesor jika mengajar di Fakultas Teknik atau harus menghadapi SV yang masih seumur jagung, minim dana, dan kerap menghadapi demonstrasi mahasiswa. Namun, di tengah segala kekurangan vokasi, hatinya tetap teguh bahwa diploma teknik mesinlah yang melahirkannya, maka disitulah dia harus berjuang. Nah, Rektor UGM pada tahun 2008 hingga 2012, Profesor Sujarwadi, beliau itu mengangkat Bapak Wikan sebagai staf khusus rektor untuk membereskan segala tantangan vokasi. Nah, tugasnya itu mengawal pengembangan vokasi dan berkomunikasi dengan mahasiswa yang kerap berdemo menuntut keberadaan kembali program swadaya. Selain itu, masalah rendahnya peminat dalam pendaftaran vokasi UGM juga pemicu problematika sendiri. Di bidang sarana dan prasarana vokasi UGM itu pertama kali dirilis dan dimulai tanpa bekal apapun. Semuanya itu kosong dari ruang kelas hingga laboratorium. Nah, tantangan tersebut tak membuat Bapak Wikan Sakarinto dan SV UGM menyerah. Nah, beliau itu berlanjut di Direktur Vokasi yang kemudian berlanjut estafet kepada Bapak M. Arofik PhD, lalu Hotman Pratowa MT memberikan amanah kepada Bapak Wikan menjadi Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SVUGM. Nah, ragam gebrakannya itu muncul dari kepercayaan yang diamanahkan padanya pada Juli 2012 tersebut. Nah, jika para pejabat kampus yang baru dilantik kerap menandai masa jabatannya dengan gebrakan kebijakan, Bapak Wikan tuh tidak hanya melakukan hal itu. Nah, hal monumental yang ia lakukan di hari pertama menjadi wakil direktur adalah membuka handphone, lalu mendaftarkan email baru untuk vokasi. Tak lama, akun Twitter vokasi UGM @SVUGM mengudara dan menjadi daya baru publikasi dunia akademik pada khalayak umum. Nah, belum selesai dengan masalah sekolah vokasi UGM, itu tantangan baru kembali muncul dalam wujud Permendikti nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi perguruan tinggi. Nah, beliau juga mendapatkan tantangan baru untuk menutup D3 lalu membuka diploma 4. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi konflik, Bapak Wikan Sakarinto itu sangatlah baik dalam menghadapi konflik. Oke. Aspek selanjutnya yang akan saya analisis mengenai power politik. Dalam power politik itu beberapa teori, yaitu the most important aspect of power is that it is a function of dependence. Essentially, this type of politics focus on the use of power to affect decision making in an organization or on self-serving and organizationally
and section behavior. Political behavior active that they are required as part of a person's formal role in the organization, but that influence or attempt to influence the distribution or advance and decision within the organization. Nah, sedangkan dalam power yang dimiliki oleh Bapak Wikan Sakarinto berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, itu beliau termasuk formal power dan personal power. Nah, jika dalam formal power, ia itu masuk dalam kategori legitimate power. In a formal group and organization, probably in the most common access, the one or more of the power base is to legitimate power. It represents the formal authority to control and use organizational resource based on structural position in the organization. Nah, asalnya ia masuk dalam legitimate power itu karena dia menjadi Dirjen Diksi atau Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, jadi kekuatannya dalam memimpin itu tidak dapat diragukan lagi. Nah, beliau itu dapat mengontrol dan menggunakan sumber daya organisasi berdasarkan posisi struktural dalam organisasinya. Nah, contohnya, beliau itu mengatakan pendidikan vokasi itu harus mampu membangun kepercayaan dunia industri. Nah, hal tersebut itu harus dilakukan pendidikan vokasi Indonesia untuk menjalin image dengan industri. Nah, beliau mengingatkan pentingnya membangun rasa percaya diri industri kepada pendidikan vokasi melalui pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesional, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan industri serta dapat dilihat dari power beliau itu sangatlah besar dalam memimpin Dirjen Diksi dan memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, sedangkan dalam personal power, ia itu masuk dalam kategori expert power. Power is influenced with as a result of expertise, special skill, or knowledge. As jobs become more specialist, we become increasingly dependent on expert to achieve goals. Nah, karena dapat dilihat dari pendidikan dan pengalaman beliau yang sudah tidak dapat dilakukan lagi. Nah, analisis berikut yang keenam mengenai leadership mind and heart. Nah, kepemimpinan yang efektif seperti manajemen yang baik telah dianggap sebagai kompetensi dalam serangkaian keterampilan setelah keterampilan khusus ini diperoleh. Nah, harus dilakukan untuk berhasil adalah menerapkannya ke dalam tindakan. Kapasitas pikiran dan hati adalah potensi yang kita masing-masing harus melakukan dan menjadi lebih dari sekarang. As a leader, we can expand the capacity of our mind, heart, and spirit consciously engaging in activities that use aspect of the whole self. We can reflect on our experience to learn and grow from them. We can become aware of our mental model and how they affect our thinking and behavior. We can learn to record our assumption, as temporary ideas, and strive to expand our mindset. Nah, pola pikir pemimpin puncak itu selalu memainkan peran kunci dalam keberhasilan organisasi. Nah, pikiran pemimpin itu dapat dikembangkan melalui pemimpin dalam 4 bidang kritis, yaitu pemikiran mandiri, pemikiran terbuka, pemikiran sistem, dan penugasan pribadi. As a leader, we can develop emotional intelligence and be positive role model by being optimistic and enthusiastic. Now, we can also recognize and manage our emotions so that negative feeling don't cloud our mind, change our judgment, or cripple our ability to lead. Nah, leadership mind and heart versi
Bapak Wikan Sakarinto itu dapat dilihat dari saat beliau menggelar workshop penguatan kapabilitas bagi kepala SMK yang berasal dari Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, ini tuh sebagai upaya untuk mengubah paradigma dan cara berpikir atau mindset pengelola SMK di daerah setempat. Nah, ikhtiar tersebut diwujudkan melalui Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM dan pengembangan kemitraan strategis dengan dunia kerja. Nah, Bapak Wikan itu berharap bahwa kegiatan tersebut itu dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang positif, yang berguna untuk menyiapkan lulusan SMK yang berkarakter dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung link and match. Nah, beliau tuh juga menginginkan untuk membangun sumber daya manusia yang ada di Papua dan Papua Barat dengan membangun pola pemikiran inovasinya dan keberanian untuk menciptakan terobosan-terobosan baru. Nah, jadi dapat dilihat bahwa Bapak Wikan Sakarinto itu open-minded dengan terhadap kesetaraan pendidikan di Indonesia. Nah, dalam program-program itu, tapi di bawah program-program Ditjen Diksi. Nah, menurut Bapak Wikan, kepala sekolah itu harus memiliki karakter pemimpin subur yang kuat serta membangun yang mencakup beberapa fungsi, yaitu fungsi sebagai motivator, inovator, organizing, dan controlling dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, analisis selanjutnya yaitu mengenai followership. Nah, kita udah bahas sedikit teori bahwa leader and followership are fundamental role that individuals into an hour of under various conditions. Every leader is a follower at one time or another. As a leader, we can also be an effective follower. We can think independently and critically instead of blindly accepting what your superior tell you, rather than dwelling on the shortcoming of others. You can look for solution. As a follower, we can assume that responsibility for our personal development, behavior, and work performance. We can look for opportunities to make a difference, seek to meet organizational needs, serve others, and work toward and common good. Nah, sedangkan implementasinya itu Bapak Wikan Sakarinto membuat rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, rencana tersebut itu berlaku bagi para pegawai di bawahnya, salah satunya yaitu mengenai tata nilai Dirjen Diksi. Nah, pelaksanaan misi dan pencapaian visi itu memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Nah, tata nilai itu sendiri itu merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Nah, tanda nilai yang menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2020 sampai 2024 yaitu ada integritas, kreatif, and inovatif, inisiatif pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, serta tanpa pamrih. Nah, pada nilai integritas itu terkandung makna bahwa keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sesuai dengan nilai integritas pegawai Kemendikbud diharapkan mampu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Nah, pada nilai kreatif dan inovatif itu bermakna memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, atau alat. Nah, sedangkan dalam hal inisiatif itu merupakan kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Nah, pegawai Ditjen Pendidikan Vokasi sewajarnya melakukan sesuatu
tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan serta menciptakan peluang baru untuk menghindari timbulnya masalah baru. Nah, pada nilai pembelajar itu terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Nah, pegawai Kemendikbud itu harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Nah, nilai menjunjung meritokrasi itu berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Nah, pegawai Ditjen Diksi itu perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Nah, sedangkan dari sisi nilai itu nilai terlibat aktif itu bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, pegawai Ditjen Diksi itu sudah semestinya senantiasa berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nah, nilai tanpa pamrih itu memiliki arti bekerja dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi. Pegawai Ditjen Diksi Vokasi yang memiliki nilai tanpa pamrih maka tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Nah, selain itu, pegawai Kemendikbud itu memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk senantiasa berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan pegawai Ditjen Diksi itu peningkatan internalisasi ketujuh nilai yang saya sebutkan di atas tadi semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 hingga 2024 yang didukung oleh kinerja Ditjen Pendidikan Vokasi secara prima. Oke, analisis selanjutnya yang terakhir mengenai decision making. Nah, terdapat teori bahwa historical president decisions are made in a vacuum. They have a context. In fact, individual decisions are point in a stream of choice. Choice made today are largely a result of choice made over the years. Individual in organizational make decision. Choice from among two or more alternatives. Top managers determine their organization goals, what product or service to offer, how best to finance operation, or where to locate a new manufacturing plant. The middle and lower level managers set production schedule, select new employee, and decide how to allocate pay rise. Non-manager employee decide how much effort to put for at work and whether the company with a push request. Nah, sedangkan implementasinya itu dari pengambilan keputusan yang terjadi itu sebagai reaksi terhadap suatu masalah. Artinya, ada perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan tindakan alternatif. Nah, contoh pengambilan keputusan yang Bapak Wika lakukan yaitu dia menggandeng 5 perguruan tinggi dalam program peningkatan kapabilitas manajerial berbasis industri kepala sekolah menengah kejuruan tahun 2021. Program ini itu sebagai bentuk untuk mendukung pengembangan SMK yang telah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK, khususnya dari sisi SDM. Nah, beliau itu memandang perlu membekali para kepala SMK agar memiliki kompetensi kepemimpinan yang selaras dengan kebutuhan pengembangan SMKPK. Nah, setiap pimpinan satuan pendidikan vokasi itu memiliki tanggung jawab terhadap efektivitas pencapaian visi, misi, dan program kerja lembaga yang dipimpinnya. Nah, itu tuh menjadi integritas, hal itu menjadi prioritas untuk dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0
secara konsisten sejalan dengan perkembangan teknologi. Nah, tujuan program peningkatan kapabilitas manajer berbasis industri bagi kepala SMK yaitu meningkatkan kemampuan pimpinan lembaga pendidikan kejuruan dan vokasi agar mampu membuat perubahan dalam merespon perkembangan dinamika dunia usaha dan dunia industri, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga implementasi kebijakan. Nah, selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan pimpinan lembaga pendidikan kejuruan dan vokasi, serta meningkatkan kemampuan untuk membangun ekosistem pendidikan baru yang dapat menumbuhkan potensi peserta didik dengan mengedepankan suasana belajar yang menarik, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Vika Sakarinto itu mempunyai dampak yang besar terhadap kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, karena pendidikan vokasi itu bertugas untuk mempersiapkan SDM terampil untuk bekerja dalam bidang tertentu. Oke. Wah, mantap sekali ya, saya juga baru tahu ternyata Bapak Vika ini sangatlah hebat dalam kepemimpinannya beliau. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi akun IG saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.